simpan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hala wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, kesempatan ini kita mesti diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, untuk saling belajar, sharing, dan menimba ilmu bersama. Dalam mata kuliah kita hari ini, manajemen strategi untuk pertemuan yang ketiga, ya. Pertemuan yang ketiga nggak terasa nih. Baik, mata kuliah kita topik ambil bahasan tentang menentukan arah organisasi, ya, menentukan arah organisasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana melakukan analisis lingkungan, gitu ya, untuk mendapatkan sebuah informasi, data, dan fakta tentang hambatan, ancaman, kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik tentang menentukan arah organisasi. Jadi asumsinya adalah kita sudah mendapatkan informasi, data, dan fakta bagaimana organisasi ini berdiri dan memiliki kekuatan, gitu ya, memiliki kekuatan dan juga memiliki kesempatan. Satu sisi yang lain juga kita ada kelemahan pasti dan ada ancaman yang kita hadapi, gitu. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dan data tersebut, tentunya kita perlu ada guideline, perlu ada roadmap, ya, ada sebuah framework di mana kita ingin menjadi seperti apa, ya, dengan kondisi yang ada itu ke depan, gitu ya. Memang kalau pada periode-periode lalu, gitu, untuk menentukan suatu arah itu bisa sangat panjang, gitu ya. Tapi dengan berbagai perubahan yang ada saat ini, perubahan begitu sangat cepat dan kita dituntut untuk melakukan penyesuaian, adaptasi, gitu ya, agar kita bisa tetap eksis, bisa survival, kita harus fight, gitu ya, kita harus fight. Nah, tentunya dalam menentukan suatu arah, ini juga tidak terlepas, ya, dari kondisi lingkungan eksternal, ya, dari kondisi lingkungan eksternal. Nanti kita harapkan, ya, kita nanti bisa membuat sebuah perencanaan yang lebih berbasis pada pendekatan kuantitatif, ya, sehingga kita bisa ukur progres perkembangan dari organisasi atau perusahaan yang kita kehendaki, gitu. Dan kita bisa melakukan sebuah action plan atau tindakan-tindakan yang berorientasi pada pencapaian target, gitu ya. Dengan menggunakan namanya Balance Scorecard, ya, BSC. Oke, nanti kita akan sampai ke situ. Tapi dalam kesempatan bahasan kita pada kuliah hari ini adalah tahapannya seperti apa, ya, tahapannya seperti apa, roadmap-nya seperti apa, itu ya, milestone-nya seperti apa, ya, milestone-nya seperti apa. Nah, ini kita bisa melihat dari paparan slide di layar kita, di slide kita, capaian tertinggi dari suatu organisasi adalah visi, gitu ya, adalah suatu visi. Visi itu keinginan atau harapan atau cita-cita sesuatu yang kita peroleh di akhir dari ujung
suatu perjuangan, suatu pengorbanan, suatu tindakan, suatu usaha gitu ya. Finalnya itu seperti apa yang kita harapkan. Nah, kemudian tentunya hal itu sangat futuristik, abstrak ya, yang kemudian perlu diterjemahkan ke dalam sesuatu yang bisa lebih terukur gitu ya. Nah, itu kemudian diturunkan dalam bentuk misi ya, mission, dalam bentuk misi. Kita kemarin juga sudah sempat singgung itu, dan sebagian juga sudah ada yang mengirimkan tugasnya ya, tapi belum semuanya, baru 5 orang nih yang sudah saya terima tugasnya. Nah, itu kita bisa peroleh dengan melakukan sebuah analisa lingkungan ya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kita kemarin sudah bahas itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah menentukan goals atau tujuan. Ya, kita membuat sebuah goals atau tujuan. Nanti kalau kita sudah punya tujuan, tentunya tujuan itu kan sesuatu yang terukur ya, bisa kita capai ya, bisa ada achievement, ada achievable ya, sesuatu yang bisa kita capai. Kemudian terukur dan punya jangka waktu ya, punya jangka waktu. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Bang. Anu ya, nggak stabil ya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, Bisa terlihat. Oke, makasih. Terima kasih. Saya lanjut lagi. Nah, nanti kalau kita sudah punya tujuan, ya kita sudah punya tujuan, kita menentukan strateginya ya, alternatif strategi. Apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, itu kita udah bicara tentang strategi. Nah, strategi itu tentunya jangan cuma satu ya, karena perlu ada option, perlu ada alternatif gitu ya, perlu ada alternatif sehingga nanti kita bisa mengambil pilihan yang sesuai, baik sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan lingkungan kita, ya, juga sesuai dengan kondisi budgeting kita, gitu. Halo? Iya, Pak. Kok saya di sini nggak melihat ini ya, nggak melihat videonya. Oke, saya begini aja deh. Tadi juga terlihat saya hilang. Nah, kemudian setelah itu kita implementasikan ya, kita aplikasikan, kita implementasikan. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dalam bentuk seperti apa? Itu yang disebut dengan action plan. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh dari action plan. Nah, setelah itu baru terakhir nanti kita ada pengendalian, ada evaluasi. Jadi 7 kali pertemuan dalam perkuliahan kita harapkan semua titik-titik ini bisa kita dapatkan pengetahuannya dan kita bisa aplikasikan ya dalam organisasi atau dalam lembaga di mana kita saat ini sedang mengabdi misalnya, ya kita bisa aktualisasikan di situ. Ada dua rencana ya, ada rencana strategis dan ada rencana operasional atau renop. Nah, rencana strategis itu di mana posisinya? Ada di yang paling atas ya, visi misi sampai di strategi pilihan. Ya, sampai di strategi pilihan. Itu namanya rencana strategis. Nah, rencana operasional itu ada di tahapan implementasi dan pengendalian serta evaluasi. Ada di situ. Nah, sementara ini kita lebih banyak kepada rencana strategis ya. Karena kita berhubungan dengan manajemen strategis, tapi karena kita diharapkan bisa mengaplikasikan sehingga rencana operasional juga kita perlu ketahui sehingga bisa membumi ketika kita rencanakan, jangan sampai kemudian hanya di atas kertas gitu ya. Kita nggak mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikan dari strategi yang sudah kita buat itu. Nah, berikutnya
yang lengkap seperti ini sebetulnya prosesnya gitu ya. Karena kan sampai kepada dukungan dari budgeting atau anggaran. Dari penyusunan visi misi, kemudian tujuan, ya sasaran strategik yang nanti kita akan buat dan tentukan, kemudian memilih strategi yang sesuai, kemudian bikin program, ya bikin program. Nah, program itu yang kemudian kita susun dalam bentuk action plan. Ini di tahapan implementasi Renop ya, rencana operasional. Ya, di rencana operasional. Kemudian kita dukung dengan anggaran. Jadi ketika sudah punya action plan, nah di dalam rencana tindakan itu kan butuh anggaran. Misalnya katakanlah kalau organisasi perlu ada sosialisasi sehingga stakeholder memahami dan mengetahui tentang bisnis kita misalnya, atau kita ingin melakukan pengenalan terhadap calon audiens kita, calon market kita, sasaran pasar kita, kan perlu ada effort. Nah, effort itu kan harus didukung dengan budget ya, dengan anggaran. Nah, anggaran perlu disusun untuk melengkapi dari rencana strategis yang kita buat. Nah, kemudian disusun SOP-nya ya, tahapan-tahapannya masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab seperti apa gitu. Dibuat disusunlah namanya SISDUR ya, SOP. Nah, setelah itu baru kemudian tahapan implementasi. Ya, setelah itu baru ada tahapan implementasi. Nah, oke, saya kira visi seperti itulah kurang lebihnya ya. Jadi ada suatu cita-cita di masa depan yang ingin diwujudkan secara bersama gitu. Nah, bagaimana sih cara menyusun visi yang benar gitu ya? Cara menyusun visi yang benar. Ya, sebaiknya visi itu disusun oleh seluruh unsur kepentingan, tapi yang paling dominan adalah owner sebetulnya. Yang paling dominan adalah pemilik ya, pemilik dari lembaga itu. Kalau misalnya korporasi berarti para pemegang saham yang memiliki dominasi dalam mengendalikan arah perusahaan mau dibawa kemana gitu ya, itu para pemegang saham atau pemilik. Ya kalau di koperasi berarti pemegang sahamnya adalah anggota gitu ya. Anggota ingin seperti apa gitu. Koperasi itu mau dibawa ke depan. Kalau dalam bentuk yayasan pastinya dewan pengurus ya, dewan pembina terutama yang memiliki kewenangan khusus gitu ya dalam mengendalikan yayasan. Nah, bagaimana sih visi dari pemilik yayasan itu ya, dewan pembina misalnya. Nah, kalau kita sebagai pengusaha misalnya, kita ingin bawa kemana perusahaan kita ke depan gitu. Nah, itu kita yang paling tahu ya. Orang lain mungkin hanya sekedar melihat dan mengomentari saja, tapi yang tahu persis tentang bisnis ini mau dibawa kemana, tentunya kita sendiri ya sebagai pemilik dari bisnis itu, kalau seandainya kita adalah pemilik bisnis atau business owner. Oke ya, kemudian kita melakukan analisis kemarin sudah, kemudian setelah itu baru kita menyusun bisnis plan-nya atau rencana strategis. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya dari atas ke bawah. Kalau misalnya kita sudah punya visi misi, atau misalnya katakanlah kalian sekarang berada di suatu organisasi yang sudah memiliki visi dan misi organisasi, itu bisa kita review ya, kita bisa lihat. Kemudian dari situ kita buat rumusan strategisnya. Gimana cara membuat rumusan strategis? Pertama, melakukan identifikasi sasaran. Kemudian identifikasi customer unit kerja. Menyusun ekspektasi dari masing-masing unit kerja. Jadi kita harus bisa mengetahui atau memahami sebetulnya apa yang dimaui oleh customer maupun dimaui oleh internal unit kerja kita. Kemudian analisis proses. Jadi kita
bisa mengidentifikasi dan kemudian mendokumentasikan dari sasaran-sasaran dan tujuan tadi ke dalam unit-unit kerja dan kemudian menerjemahkan dalam bentuk output. Ya, outputnya seperti apa yang diharapkan. Nah, setelah itu membuat sasaran strategis dalam sebuah strategi map atau dalam peta strateginya seperti apa. Setelah tersusun desain strateginya, baru kemudian menyusun indikator pencapaian atau KPI-nya. Indikator-indikator kita bisa mengatakan misalnya bagian penjualan itu target sasarannya adalah melakukan pertumbuhan penjualan sebesar 10% setiap bulan misalnya. Jadi kalau bulan ini kita bisa menjual 1.000, bulan depan mestinya 1.100. Bulan depannya lagi menjadi 1.210, itu naik 10% setiap bulan misalnya. Itu KPI untuk bagian penjualan. KPI untuk bagian SDM misalnya meningkatkan produktivitas. Jadi masing-masing unit kerja itu harus semakin efisien dan semakin produktif. Contoh misalnya bagian accounting. Accounting itu biasanya membuat laporan itu setahun sekali misalnya. Ini bagaimana misalnya kita dorong reportingnya tidak setahun sekali, tapi setiap semester. Kalau yang sudah setiap 1 semester, dorong lagi. Ini kalau bisa tiap semester atau triwulan. Yang sudah triwulan, dorong lagi semakin efisien lagi, semakin efektif lagi, bulanan, monthly, gitu ya, monthly bisa menghasilkan laporan, gitu. Yang sudah bisa bulanan, naikkan lagi achievement-nya menjadi mingguan, weekly, sampai kepada daily, ya harian, gitu ya, setiap hari bisa melakukan report, accounting-nya udah selesai. Bahkan kemudian anytime, anywhere, karena online berbasis cloud, misalnya ya, jadi dengan dukungan teknologi, anytime kita bisa lihat reportingnya. Itu namanya kita menyusun KPI, gitu ya, berbasis pada fungsional ya, fungsi-fungsi dari struktur bisnis kita. Ya, disusun penyusunan scorecard KPI-nya masing-masing. Nah, nanti kita bisa lihat ya, kalau di balance scorecard misalnya ada 4 variabel. Jadi kinerja KPI-nya itu berbasis pada kinerja keuangan, kinerja SDM, kemudian ada kinerja penjualan, gitu ya. Ada kinerja proses atau kinerja produksi. Nanti kita bisa lihat dari beberapa pendekatan. Ya, kemudian setelah itu kalau sudah tersedia KPI-nya, kemudian dikomunikasikan dengan unit kerja, direksi, BOD, dan kemudian disetujui ya sebagai sebuah dokumen. Dokumen yang nanti akan menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait internal kita. Lalu dilakukan evaluasi dan monitoring. Ya, untuk bisa memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tindakan itu mengarah kepada strategi, capaian target, dan sasaran perusahaan. Nah, bagaimana sih cara menyusun rencana strategis? Ada data-data yang diperlukan, gitu ya. Kita tentunya perlu tahu tentang berbagai peraturan yang ada, ya, peraturan, regulasi, sehingga pada saat nanti kita mengoperasionalisasikan bisnis tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang ada. Ya, kita tetap comply pada aturan-aturan yang ada. Data kondisi internal dan eksternal tadi berdasarkan dari analisis SWOT, kita sudah bisa mendapatkan informasi yang memadai untuk menjadi pijakan dalam mengambil strategi. Ya, kalau di dunia perbankan, ya kita bisa melakukan assess terhadap tingkat kesehatan. Tapi kalau untuk industri yang lain, tentunya kita bisa punya alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dari kegiatan yang kita lakukan. Kemudian juga kondisi makroekonomi juga menjadi bagian penting yang
menjadi dasar kita dalam memberikan asumsi-asumsi menyusun strategi nanti. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan juga mengenai tugas yang sudah disusun ya oleh kita. Jadi saya sudah menerima beberapa hasil tugas yang sudah disusun berupa visi dan misi gitu ya. Nanti tinggal kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi dengan hasil analisis lingkungan. Ya, kita lengkapi dengan hasil analisis lingkungan. Nah, gimana cara kita menganalisis lingkungan? Kemarin sudah kita jelaskan, namun saya nanti akan share, bentuknya seperti ini dalam bentuk Excel ya, nanti dilengkapi saja bagaimana kita melakukan analisis SWOT ya dengan Excel. Ya, saya coba lihatkan dulu. Aduh. Ini ada ya, SWOT latihan. Dalam bentuk Excel. Oke, ini terlihat atau tidak ya di slide ya? Belum, Pak. Oh, belum bisa ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ini nanti saya share Excel ya yang sudah terprogram ini. Pekerjaan kita nanti, tugas kita adalah mengevaluasi, menganalisis, mengidentifikasi. Jadi mulai mengidentifikasi gitu ya. Setelah diidentifikasi kemudian kita melakukan klasifikasi dan melakukan analisis. Caranya bagaimana? Caranya kita memikirkan ya faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal ya. Memikirkan tentang faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Nah, faktor-faktor eksternal itu nanti akan muncul dalam dua faktor ya, dalam dua variabel yaitu peluang dan ancaman. Jadi kalau kita bicara dari sisi eksternal dari suatu lingkungan organisasi, itu akan memberikan dua kemungkinan, bisa menjadi suatu peluang, bisa juga menjadi sebuah ancaman. Ya, sebuah ancaman. Ini contoh analisis yang saya lakukan untuk suatu lembaga, ini namanya Lembaga Sertifikasi Profesi, ya LSP. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Microfinance Indonesia. Nah, saya melihat bahwa ada faktor-faktor peluang yang besar gitu ya, yang ada sebagai target pasar dan sekaligus sebagai potential market gitu. Yaitu jumlah koperasi itu banyak sekali ya, sampai 20.000 gitu ya. Jumlah asosiasi juga beragam, kemudian ada jabatan fungsional pengawas koperasi sekarang, kemudian ada klasifikasi usaha koperasi, sudah diklasifikasikan koperasi
kecil ya, koperasi KUK 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian ada standarisasi SKKNI juga sudah ada. Kemudian juga ada beberapa forum koperasi di Indonesia, ada Apex Koperasi. Jadi infrastruktur struktur dan infrastruktur koperasi ini sudah semakin bagus gitu ya. Ini ada suatu peluang. Tapi ada ancaman juga. Ada ancaman gitu ya, ancaman ya mengenai apa? Ya ini contoh ancaman-ancaman yang muncul. Saya nggak perlu jelaskan ya, ada ancaman-ancaman yang muncul. Ini adalah eksternal, ya ini eksternal. Nah sisi lain juga melakukan IFAS, ya internal factor analysis summary, ya internal factor analysis summary. Ya jadi ringkasan analisa faktor internal. Yaitu kekuatannya apa saja. Misalnya kalau kita sedang mengelola sebuah yayasan, misalnya kekuatan yang dimiliki oleh yayasan pendidikan kita, misalnya yayasan pendidikan kita apa gitu ya. Kita perlu sebutkan di sini, ya memiliki apa aja gitu ya. Kemudian kelemahannya apa saja, sebutkan di sini. Itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah membuat penilaian, ya penilaian. Penilaiannya ini yang warna kuning ini. Kalau yang merah itu nggak usah diusik-usik ya. Ini sudah saya bantu buatkan. Jadi tinggal yang warna kuning saja ya. Yang warna kuning diisi. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya itu interval nilai dari 1 sampai 5. Petunjuk isinya ada di bawah nih. Nah, petunjuk isinya ada di sini. Jadi interval nilainya ini ada di sini ya. Ada yang plus, ada yang minus gitu ya. Kalau ancaman itu minus ya. Ancaman minus, kalau peluang itu adalah plus tandanya, dikasih tanda. Ya, IFAS juga sama. IFAS kalau ada kekuatan berarti plus, kalau ada kelemahan kita temukan maka di situ dikasih tanda minus gitu. Itu caranya begitu. Nah, ini implementasinya seperti ini ya. Kalau itu peluang maka plus, kalau itu adalah ancaman saya kasih tanda minus. Ini di sini yang minus. Oke ya. Nah, kemudian ya di sini ada rating. Ada rating. Ratingnya juga sama 1 sampai 5. Rating itu artinya tingkat urgensi dari faktor yang kita nilai ya, dari identifikasi yang kita nilai itu 1 sampai 4 ya, angkanya 1 sampai 4. Jadi semakin mendekati angka 4 itu artinya semakin urgent ya, semakin urgent. Semakin ke bawah semakin tidak urgent ya. Oke, ini contoh misalnya jumlah koperasi lebih dari 20.000 unit koperasi itu bobot, saya kasih bobot 4 ya. Saya kasih bobot 4. Saya kasih rating 2. Ya, saya kasih rating 2. Kenapa 2 gitu ya? Kenapa tidak 4? Misalnya 4 itu angka sempurna, ya, angka sempurna berarti dia sangat urgent sekali. Ternyata jumlah besar kecilnya koperasi itu bagi lembaga sertifikasi tidak terlalu signifikan ya, karena koperasi itu walaupun jumlahnya banyak ya, tapi koperasinya tidak semuanya koperasi KUK 4 atau koperasi besar. Kebanyakan mayoritas justru koperasi yang kecil-kecil. Nah, kalau koperasinya itu banyak tapi kecil-kecil, maka kesadaran untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM, jadi dalam bentuk sertifikasi kompetensi itu juga kesadarannya kecil juga, rendah. Makanya ratingnya juga rendah. Saya kasih nilai 2 itu loh maksudnya ya. Jadi ketika kita membuat sebuah rating itu kita paham gitu ya, posisi urgensinya di mana gitu. Ketika jumlahnya banyak, bobotnya tinggi, tapi ratingnya rendah ya 2 gitu. Ya, ratingnya 2.
Jadi ini perlu dipahami ya, perlu dipahami oleh seorang analis perencana ya, namanya planner ya. Jadi kita ini sekarang sedang belajar sebagai analis perencana gitu ya, analis perencana. Nah ini salah satu toolnya seperti ini ya, tools atau alatnya menggunakan salah satunya analisis SWOT ini ya. Cara penilaiannya nanti sama ya, seperti itu caranya. Yang penting mengisi yang warna kuning aja ini, yang warna kuning. Nanti dari situ akan muncul metrik nanti. Ya, metriknya akan keisi sendiri nih. Kita nggak perlu ngisi ya, ini sudah terisi sendiri. Terus yang kita perlu isi yang apa? Yang warna kuning. Yang warna kuning. Jadi yang kita isi yang warna kuning. Nah, di sini metrik ini mempertemukan antara masing-masing faktor, Contoh, ya contohnya misalnya strength dengan opportunities. Jadi di sini kita punya kekuatan, sisi yang lain kita punya kesempatan di sini, ya. Terus contoh misalnya kita mendapatkan endorsement. Ini kebetulan contoh LSP yang kebetulan kita dirikan. Itu di-endorse oleh Bank BRI, di-endorse. Di-endorse itu maksudnya dibantu, disponsori gitu ya, disponsori. Itu kan lembaga besar ya, BRI itu kan lembaga BUMN besar. Nah, sementara ada jumlah koperasinya banyak ya, ini opportunity jumlah koperasi banyak. Nah, di sini ada ketemu di sel ini, ya ketemu di sel ini. Ketemu. Jadi pertemuan antara S dengan O ya, S dengan O di sel ini. Nah, apa yang dilakukan strateginya? Ini kan pertanyaannya strateginya, ya, strateginya. Nah, strateginya apa? Strateginya communication and marketing plans. Kita punya jumlah koperasi banyak, maka harus dibuat strategi perencanaan pemasaran dan komunikasi. Ya. Nah, ini yang apa namanya? Perlu kita komunikasikan gitu ya, bahwa halo? Halo? Halo Bapak. Iya, Pak. Masih ini ya, masih memantau ya, karena sorry ya, saya nggak lihat video foto gambar dari mahasiswa ini hilang dari layar saya. Ya, makasih ya. Makasih. Ini kadang saya bingung ya kalau pas nggak ada suara kayak hilang gitu. Ya, terkadang kalau dibuka, kalau mute-nya di mute nanti ada suara masuk gitu ya kadang. Oke, boleh saya lanjut ya? Boleh saya lanjut ya? Monggo. Ya, kalau ada mau komentar boleh ya. Kalau ada komentar misalnya kurang paham atau karena ini nanti mau saya share. Kemudian silahkan digunakan ya untuk menganalisa organisasi kita gitu ya, untuk menganalisa, untuk menilai organisasi kita gitu ya. Agar kita bisa menyusun suatu strategi berdasarkan dari fakta dan data gitu ya. Jadi tidak asal menyusun strategi gitu ya, tapi tidak didukung dengan data dan fakta. Ya karena kita belajar perencanaan strategis, ya perencanaan strategis itu harus didukung dengan data dan fakta. Jadi tidak hanya sekedar insting atau willing, tapi harus ada data yang mendukung. Nah, data dan fakta yang kita identifikasi ini bisa menjadi sumber dalam menyusun strategi, ya, menjadi sumber dalam menyusun strategi. Nah, caranya seperti ini, caranya, gitu ya. Ini sel-sel yang ada di dalam Excel ini itu adalah pertemuan dari masing-masing faktor, ya, pertemuan dari masing-masing faktor. Contoh misalnya yang kedua, ya, strategi yang kedua. Strategi yang kedua itu pertemuan dari apa dan apa
Pertama dari sisi opportunity, ya kan? Ada asosiasi koperasi sekunder, ada asosiasi. Kemudian dipertemukan dengan memiliki sumber daya insani yang berkualitas tinggi. Kita punya kekuatan sumber daya, ya kita punya kekuatan sumber daya. Sementara ada sisi lain kesempatan banyak asosiasi-asosiasi koperasi dengan berbagai model bisnis. Maka apa yang harus dilakukan strateginya? Mematangkan konsep produk. Oke. Jelas ya, paham ya. Jadi marketnya ini beragam, model bisnisnya juga beragam. Tapi kita punya kekuatan. Kekuatannya apa? SDM kita mumpuni, gitu ya. SDM kita berkualitas tinggi. SDM kita sangat paham dengan konsep, sangat paham dengan knowledge, ya, paham dengan bisnisnya, ya sangat paham dengan bisnisnya. Sehingga ketika ada temuan tentang model-model bisnis yang akan menjadi sasaran pasar mereka, maka produknya harus dikembangkan. Ada konsep product development. Jadi ada konsep untuk mengembangkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Gitu. Itu strateginya. Ya. Kenapa kita berani membuat strategi begitu? Yes, ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya kita punya SDM yang berkualitas tinggi, kita juga paham tentang bisnis model dari koperasi atau dari sasaran. Gitu. Maka strateginya, ya strateginya konsep product development gitu. Oke, sampai di sini paham cara mengisinya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Anis mau tanya? Mbak Anis? Nanti sambil dipahami kami lagi, Pak. Oke. Yang lain boleh kalau ada yang mau tanya. Mbak Marita, gimana Mbak Marita? Sambil ngomong anak nih kayaknya Mbak Marita. Iya, Pak. Itu kalau mau tanya, Pak. Iya. Silakan. Kalau itunya harus koperasi atau gimana, Pak? Oh, tidak harus koperasi, bebas. Ya, yayasan boleh. Perusahaan Kayak boleh. perusahaan boleh. Oh, iya, iya. Ya, boleh apa saja. Boleh apa saja. Iya, Pak. Ya, termasuk perusahaan kita sendiri juga boleh. Kalau kita punya usaha warung, misalnya toko, misalnya. Itu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Ada usaha UMKM juga nggak apa-apa berarti, Pak? Iya, nggak apa-apa juga. Mungkin bisa lebih bermanfaat ya. Nah, dan kita yang penting adalah tahu kondisinya ya, tahu lingkungannya, itu yang paling penting. Jangan sampai kita menganalisa tapi kita nggak punya pengetahuan atas dirinya gitu ya. Kita jangan menganalisa tanpa punya pengetahuan. Posisinya di situ. Ya. Jadi analisalah sesuatu objek yang kita ketahui dan kita pahami. Pertanyaannya, kalau kita belum tahu dan kita belum mengetahui, ya berusahalah untuk tahu gitu ya. Berarti artinya ada effort gitu ya, ada mempelajari gitu ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya harus ada effort. Pak, tadi mau tanya, Pak. Ya, silakan Mas. Ini yang strategi SO itu kan ada yang kuning itu 1, 2, 3. Terus yang nomor 1 itu kan communication and marketing. Itu apakah memang hasil dari perpaduan angka 1 opportunities dan angka 1-nya strength itu saja atau bagaimana, Pak? Apakah bisa dari perpaduan angka 1 strength dengan angka 2 opportunities nanti hasilnya seperti apa? Karena nanti juga barangkali poin strength dan opportunities juga jumlahnya kan beda, tidak sama-sama 6 atau sama-sama 7, seperti itu, Pak. Iya. Jadi sel-sel yang ada di sini
itu disesuaikan ya dengan sel-sel yang ada di baris horizontal dan vertikalnya. Jadi mempertemukan antara S dengan O, gitu ya. Nah, contoh ini pas nggak? Ini saya kasih contoh. Ini yang di atas 6, yang di bawah berapa nih? 10 misalnya. Ya, ini saya belum kasih isi semuanya sih. Ini kebetulan contohnya belum saya lengkapin. Atau yang di atas ya, yang sebelah sini, yang W sama O ya. W sama O. Ini yang sebetulnya saya sudah isi 6 gitu ya, di 6. Nah, kita lihatnya yang di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini ke atas. Ya, sebelah ini. Jadi kalau misalnya 6, ini 6 ini yang optimalisasi website. Nah, ini hasil dari analisis apa sih? Analisis sebelah kirinya ini. Ada standarisasi kompetensi gitu ya. Ada standarisasi kompetensi, kemudian yang di atasnya kalau kita lihat di sini kan nggak ada angka 6 ya. Nggak ada angka 6. Nah, ini kita tarik ya W dengan O-nya, W-nya adalah ini, kemudian yang ke atas kita mau ambil yang mana gitu. Mau kita bukan kolaborasikan, tapi kita intersectionkan dengan mana gitu ya, dengan ini atau dengan ini atau dengan ini yang relevan gitu, yang relevan gitu ya. Jadi bisa memilih jadi kita lihatnya yang sebelah kiri ini. Kalau di sini ada 8, pasti nanti ini kan keisi semuanya sampai 8 gitu. Intinya gitu. Jadi nggak mungkin misalnya kita membuat warna kuning ini di bawah ini nggak mungkin. Jadi yang kita isi hanya di warna kuning aja. Nah, warna kuning ini kan sejajar dengan yang horizontal di sampingnya, gitu ya. Nah, ini kita tarik ke atas. Kita sesuaikan nanti dengan atasnya. Ya, kalau ini ST berarti nanti di S-nya yang di sini. Nah, ini. Ini yang ini, maaf ya ini. Nah, ini. Kita bisa cari yang relevan. Yang relevan ketika itu penting, itu terkait. Nah, di situ kita membuat strategi. Ya. Nah, kalau contoh di sini kebetulan yang warna kuning ini contoh misalnya ini ada angka 4 ya, ada angka 4, ini angka 4. Yang sebelah kiri ini ada opportunity, ada kesempatan. Sekarang koperasi itu diklasifikasikan menjadi 4. Ya, klasifikasinya ada 4 klasifikasi. Sementara kita lihat di 4 sini misalnya ada memiliki pengalaman yang terbatas dalam pengelolaan. Oh, ini W ya, W dengan O ya. Ini W dengan O, W-nya weakness. Weakness berarti ada kelemahan ya. Jadi ada kelemahan yang dimiliki oleh organisasi ini, gitu ya, ada kelemahan. Sementara ada opportunity, ada kesempatan. Ya, ada kesempatan yaitu klasifikasi ini. Maka apa? Matangkan konsep product development untuk standar kompetisi JFPK. Nah, itu. Jadi ada di situ SDM-nya belum cukup kuat, tapi ada kesempatan peraturan baru yaitu KUK. Maka di situ ada kesempatan untuk mengembangkan produk gitu ya, sesuai dengan standar. Jadi ada terkait tuh. Strateginya berarti kita bikin produk baru. Kemudian ada contoh misalnya ini. Ada penerbitan Permenkop nomor 9 tentang pengawasan. Kemudian nomor 5 di atas tidak ada. Berarti tarik yang bersesuaian dengan itu apa? Misalnya di sini ada ya tidak memiliki keterikatan langsung dengan LKM, belum memiliki media yang handal, ya punya kelemahan. Kemudian belum punya pengalaman yang banyak, ya SDM-nya belum punya pengalaman, tidak memiliki endorsement. Maka strategi yang tepat adalah menyusun konsep bisnis plan.
Ya, karena kondisi ada kesempatan, di sini ada kesempatan, ya ada penerbitan peraturan itu menjadi sebuah kesempatan bagi lembaga sertifikasi. Sementara punya kelemahan-kelemahan yang ada di atas itu, apa yang harus dilakukan? Bikin rencana strategis yang benar gitu. Nah, itu strategi yang harus dilakukan. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kita bisa membuat strategi-strategi yang kita kaitkan antara poin-poin di dalam O gitu ya, atau W, atau S, atau T gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nanti berikutnya ini sudah terisi sendiri nanti ya. Ini sudah terisi sendiri nanti. Yang warna merah itu tidak perlu nanti dia akan menghitung sendiri. Ya, dia akan menghitung sendiri. Nah, di sini nanti akan muncul perhitungan kuantitatifnya akan muncul. Perhitungan kuantitatifnya akan muncul sehingga nanti akan bisa diperoleh apakah totalnya positif atau negatif. Nah, kalau dia positif, maka berada di kuadran 1 atau 2. Kita bisa lihat di matriksnya nanti. Nah, ini di matriksnya nanti akan menghitung total nilainya. Ya, akan menghitung total nilainya. Nah, kemudian nanti akan berada pada posisi di mana gitu ya angkanya. Nanti kita buat kesimpulan. Nah, tugas kita adalah membuat kesimpulan ini nanti. Kira-kira rekomendasi strateginya bagaimana gitu ya. Rekomendasi strateginya bagaimana kalau kita sudah mendapatkan nilai kalkulasi hitung dari faktor eksternal dan faktor internalnya itu berada di angka berapa ya. Jadi eksternalnya berapa, internalnya berapa gitu. Nanti masukkan dalam kuadran. Ya, ini contoh angka 3,6 dengan 2,1 contohnya ya. 3,6 itu adalah faktor eksternal. Eksternal itu berarti yang ini ya, eksternal ini. Ini eksternal. Yang vertikal. Vertikal itu eksternal ya. Nah, ini vertikal itu eksternal. Di angka 3,6 nih ya, 3,6. Oke, semuanya lihat di angka 3,6. Ya, lihat Pak. Oke, lihat ya. Nah, kita buat titik 3,6. Ya, 3,6 berarti di sini nih. Ini 3, ya ini 3. Ini 3,6 di sini. Ya, 3,6 di sini. Nah, kemudian cari angka internalnya. Internalnya nanti akan ketemu juga. Ini 2,1. Ya, 2,1. Ya, angka 2,1 dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi angka ini adalah angka 4. Nah, ini 2,1 di sini. 2,1 di titik ini. Ya, 2,1 di titik ini. Kemudian dibuat garis. Ya, garis bantu. Buat garis bantu, nanti ketemu titik. Ya, ketemu titik. Nah, titik itulah yang kemudian kita jadikan sebagai titik alternatif strategi. Ya. Nah, ini kalau ini sudah rumus nih. Misalnya strategi 1 itu growth. Ya, strategi 2 ini growth juga. Ini retrenchment. Ya. Kemudian strategi yang ada di ini stability, growth. Ya. Nah, kalau di sini berarti apa? Growth. Ya. Di sini berarti growth. Dia harus bertumbuh. Strateginya adalah strategi bertumbuh ya growth. Nah, kalau growth apa? Berarti ini yang dilakukan ya. Ini berarti ada di daerah ini. Apa yang harus dilakukan? Dilakukan konsentrasi melalui integrasi horizontal, memperluas perusahaan dengan membangun lokasi lain, meningkatkan jenis produk, meningkatkan penjualan dan profit, memperluas pasar, fasilitas produksi dan teknologi. Ini yang dilakukan ini. Kalau berada di posisi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan?
tanya lagi Bapak. Silakan. Kembali ke yang tadi, yang mengkolaborasikan antara SWOT. Betul ini. Berarti penyusunan poin-poin tiap kuadran ini nantinya sangat berpengaruh terhadap blok kuning ini ya Pak. Soalnya bagaimana cara kita menyusun prioritas poin ini dari 1 sampai mungkin ke bawah entah 10 atau berapa. Soalnya kalau saya pikir kalau ini berdasarkan kita nggak tahu maksudnya asal-asalan itu nyusunnya poin-poinnya 1 sampai seterusnya, itu nanti kita mengkawinkannya dengan kuadran yang lain, itu barangkali hasilnya kan bisa berbeda-beda seperti itu Bapak. Ya, betul. Jadi memang kualitas analisis itu sangat dipengaruhi oleh basic knowledge, ya, oleh basic knowledge kita. Kalau kita sangat terbatas wawasan dan pengetahuan, pasti analisisnya tidak dalam, gitu ya. Makanya kalau kita mau melakukan analisis, kita perlu memahami beberapa kriteria, gitu ya, termasuk kriteria terkait dengan pengetahuan atas objek yang kita sedang analisis. Misalnya kita menganalisa yayasan misalnya, tapi kita sendiri nggak pernah tahu apa itu undang-undang yayasan, isinya apa, kemudian strukturnya seperti apa misalnya. Oh ternyata yayasan itu ada dewan pembina, ada pengurus, ada pengawas gitu ya misalnya. Atau kita menganalisis misalnya koperasi, tapi kita nggak pernah tahu tentang koperasi itu apa gitu ya. Ya kita nggak akan bisa menganalisa Mas kalau kita nggak. Makanya kalau kita mau menganalisis harus belajar dulu tentang yang kita mau analisa objeknya apa gitu. Ya, dari sisi apa kita menganalisanya? Dari sisi regulasinya, dari sisi proses bisnisnya. Kita harus tahu proses bisnisnya. Misalnya gini, kita mau menganalisa koperasi simpan pinjam misalnya. Tapi kita nggak tahu proses bisnis koperasi simpan pinjam itu seperti apa. Ya kita nggak akan bisa Mas menganalisa gitu kan. Kalau di dalam koperasi simpan pinjam itu ternyata kegiatannya itu yang diizinkan cuma 3, yaitu simpanan, pembiayaan, dengan jasa, ya dengan jasa keuangan lainnya misalnya. Nah kalau kita nggak tahu produknya, ya kita juga nggak bisa menganalisa. Oh ternyata produk simpanan itu ada wadiah. Oh boleh juga ya dengan menggunakan mudharabah misalnya. Oh pembiayaan, financing itu bisa dengan menggunakan akad-akad mudharabah, mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah juga bisa. Bisa juga menggunakan ijarah, sewa. Oh bisa juga menggunakan produk jasa wakalah ya untuk transfer, dapat jasa. Ya semuanya harus tahu gitu ya, harus tahu produk-produknya sampai kepada SDM-nya gitu. SDM yang diperlukan dalam proses bisnis koperasi simpan pinjam apa? Oh, ternyata butuh yang namanya account officer. Butuh admin keuangan akuntansi, butuh yang namanya bagian kasir. Butuh yang namanya bagian surveyor. Butuh yang namanya analis pembiayaan misalnya. Nah kalau kita nggak tahu itu ya kita nggak bisa menganalisa gitu. Jadi ketika kita mau menganalisis itu harus tahu detail tentang internal itu, tentang internal dari objek yang kita mau analisis. Nah setelah itu baru bicara tentang eksternal. Nah eksternal itu apa? Eksternal itu seperti tadi regulasi itu eksternal, ya eksternal. Karena dari regulasi itu bisa memunculkan ancaman, bisa memunculkan peluang dari regulasi itu. Ya contoh regulasi memunculkan ancaman apa? Pandemik, ya kan? Ada pembatasan kawasan tertentu misalnya yang nggak boleh untuk melakukan kegiatan bisnis misalnya. Itu regulasi, ya.
Bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman. Selain itu juga kompetisi, ya, kompetisi, pesaing, kompetitor, itu faktor-faktor eksternal. Nah, kompetitor itu juga kita nggak akan bisa tahu kalau dia itu kompetitor kalau kita sendiri nggak tahu tentang bisnis kita yang kita mau analisis, gitu. Misalnya koperasi simpan pinjam misalnya, itu ada pinjol, pinjaman online itu pesaing bukan, nah, gitu. Nah, kalau kita nggak tahu tentang bisnis kita, proses bisnis yang kita mau analisis, kita nggak tahu. Itu pinjol itu apakah kompetitor kita atau bukan, ancaman atau bukan. Ya, jadi lagi-lagi kualitas dari analisis itu akan sangat tergantung dengan basic knowledge, ya, pengetahuan dasar yang kita miliki. Ya, tapi at least ya, but anyway, apapun yang nanti akan kita analisa, dicoba aja dulu, ya, dicoba. Tentunya dengan keterbatasan masing-masing, tapi harapannya sih sebelum melakukan suatu analisis, pelajari dulu hal-hal yang fundamental, ya, hal-hal yang sangat mendasar. Ya, mendasar itu apa ya? Tadi terkait dengan regulasi, aturannya, ya. Kemudian proses bisnisnya, kemudian terkait dengan lingkungan makro, ya, lingkungan makro itu juga diperhatikan. Oke, ada lagi yang lain? Tambahan Pak, yang strategi tadi, yang pembahasan terakhir itu kan hasilnya ada strategi 1, strategi 2, dan strategi. Itu berarti apakah ini sebuah rekomendasi yang nantinya berarti yang dijalankan itu harus mulai dari strategi 1 dulu, terus setelah itu baru strategi 2, karena saya pikir ketika seumpama kita sebagai eksekutif atau eksekutornya nanti, seorang mungkin pengusahanya, dia klien dari konsultan Bapak seperti itu, disuguhi sebuah rekomendasi atau hasil yang seperti ini, itu kan pastinya harus memilih, ya, tidak bisa langsung semuanya action. Nah, itu seperti apa Pak untuk memberikan bahwa prioritasnya berarti ini dulu, ini yang ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Banyak kan tadi ceritanya kan banyak option, ya, alternatif strategi kan gitu, ya kan, alternatif strategi kan banyak. Yang namanya alternatif itu kan mesti akan lebih dari 1, gitu kan. Nah, tapi kita harus memilih, kan nggak mungkin semuanya akan dilakukan, gitu ya, waktunya terbatas, sumber dayanya terbatas, gitu ya. Dan kita harus fokus, ya, pada sasaran yang kita ingin capai. Justru analisa itulah gunanya yang kita gunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk menentukan strategi itu, ya. Kenapa sih kita tadi menganalisa? Kenapa sih kita harus tahu posisi kita ada di mana? Posisi kita di kuadran berapa? Kalau bicara kuadran kan pasti ada X dan Y, ya, sisi X dan sisi Y-nya. X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu kan? SW-nya plus atau minus, OT-nya plus atau minus, kan gitu. Nah, dari situ nanti kita akan dapat titik, kan. Ini contohnya titiknya ada di yang dilingkari ini titiknya. Kebetulan ketemunya di titik ini. Contoh, ini kan contoh, gitu kan. Nah, kalau titik ini berada di sini, berarti ada di kuadran ini, kan. Ada di strategi 2 ini, gitu. Nah, strategi 2 ini apa saja? Strategi 2 ini rekomendasinya konsentrasi, integrasi horizontal, memperluas perusahaan, meningkatkan jenis produk, gitu, meningkatkan penjualan dan profit, memperluas pasar. Ya, kenapa sih ini? Ini kan berarti dari sisi eksternalnya kuat karena di angka 3 lebih, gitu ya. Kemudian dari sisi internal juga termasuk tinggi karena di atas 2, gitu ya. Tapi mepet memang, ya, ada di sebelah sini, gitu ya, mepet banget mendekati 2, ya. Tapi masih dalam ruang ini, Nah, kalau ruang ini berarti inilah yang dilakukan. Karena apa? Kalau kita
kalau yang ini, yang 3, strategi 3 misalnya, ini kan turn around, merubah haluan. Ini kalau kondisinya lemah. Misalnya kondisi internalnya lemah. Nah kalau lemah, misalnya, ya nggak bisa dong melakukan ekspansi. Wong lemah kok melakukan ekspansi, ya mati konyol dong. Misalnya gini ya, kita kondisi internalnya itu orangnya misalnya SDM-nya terbatas, nggak punya kompetensi. Kemudian dari sisi kompetisi atau persaingan, para pesaing kita itu kuat-kuat. Kok kita mau mencoba misalnya expand gitu ya? Ya nggak siap dong, orangnya udah nggak kompeten gitu ya. Mungkin modalnya juga terbatas gitu. Kok mau ambil strategi ekspansi? Ya nggak mungkin. Apa yang dilakukan? Turn around. Ya kita perkecil aja usahanya, nggak usah banyak-banyak justru, karena kalau banyak-banyak kita nggak fokus gitu. Ya, jadi jangan dilakukan semua strategi. Jadi berada di mana kita ada titik, itulah di situ kita memilih strateginya. Kalau strateginya 2, jangan diawali dari strategi 1. Ini sudah kita lampaui ini sudah kita lampaui karena kita sudah berada di posisi 2. Jangan lagi mengulang lagi di strategi 1 lagi, yaitu namanya pemborosan. Namanya pemborosan, kemudian kita nanti terbuang banyak energi, biaya, kita nggak fokus. Padahal fokusnya yang disarankan di rekomendasi ini adalah meningkatkan produk. Kenapa meningkatkan produk? Karena kita dinilai cukup kuat. Ya internal kita cukup, ya kita punya kapasitas, kita ada peluang juga yang terbuka. Kalau ada peluang kita nggak kembangkan produk, ya nanti akan diambil oleh kompetitor lain gitu loh. Cukup jelas, Mas? Ya, jelas, Pak. Oke. Ya, jadi terima kasih, Mas Tarom. Ini kalau nggak tanya, ya nggak dijelaskan juga kan. Ya, jadi perlu bertanya gitu ya, sehingga saya bisa menjelaskan gitu. Karena kalau tidak tanya, saya asumsinya sudah paham, ya sudah paham. Nanti jangan-jangan betul kata Mas Tarom, misalnya ternyata nanti ditulis semua strategi rekomendasinya adalah ini, strategi 1, strategi 2 misalnya. Ya nanti nggak fokus gitu ya. Jadi kita harus fokus dengan kita capek-capek menghitung angka ketemu angka ini ya 3,6 dan 2,1 ada di titik ini. Ini kan kita capek-capek agar kita fokus gitu loh. Kita susah payah menghitung itu agar kita fokus pada strategi apa yang pas, yang sesuai gitu. Oke, saya stop share ya. Kita balik lagi ke kita oke. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, ini ya. Ada pengetahuan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi butuh tentang manajemen. Kita harus tahu tentang manajemen, tahu tentang ekonomi makro, tahu tentang keuangan, tahu tentang pengambilan keputusan gitu. Jadi ketika kita membuat rencana strategis itu harus butuh basic knowledge gitu. Basic knowledge ya. Ada keterampilan statistik juga, keuangan juga harus memahami ya, harus paham tentang keuangan gitu. Oke, nah saya kira visi misi kita sudah selesaikan ya, kita nggak perlu bahas lebih lanjut.
Contoh-contohnya juga kalian sudah mencari sendiri contohnya gitu ya. Apa aja gitu contoh-contohnya. Atau kita sedikit melihat ya apa yang sudah dilakukan oleh lembaga lain. Ya, visi misalnya ini visi dari satu perusahaan perbankan ya, mandiri gitu ya. Menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif ya. Jadi ini ada Bank Mandiri, dia punya visi menjadi lembaga keuangan yang paling dikagumi dan progresif. Jadi dia progresif. Misinya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, mengembangkan SDM profesional, memberi keuntungan yang maksimal, melaksanakan manajemen terbuka, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Itu misi-misi untuk mencapai visi. Jadi misi itu dibuat dalam rangka untuk mencapai visinya gitu ya. Kalau dia ingin dikagumi contohnya, ya dia harus peduli dong terhadap masyarakat dan lingkungan gitu ya. Nggak mungkin dikagumi kalau dia tidak memberikan kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat gitu. Itu contoh gitu ya. Dia nggak akan mungkin dong bisa dikagumi kalau dia tidak open, transparan ya. Dia harus transparan gitu. Progresif, nggak mungkin progresif gitu kalau misalnya dia nggak bisa memberikan keuntungan. Kalau dia tidak memberikan keuntungan, pasti tidak akan bisa berkemajuan ya, bisa progresif, sulit gitu. Ya, nggak mungkin juga progresif kalau tidak didukung dengan SDM yang profesional. Jadi itu yang menjadi concern misi dibentuk dalam rangka agar pencapaian visi bisa dicapai gitu. Selain itu juga membangun budaya perusahaan ya, membangun budaya perusahaan. Agar bisa mencapai misi ada budaya yang dibangun. Apa itu trust, integrity, integritas, profesional, customer focus, excellent. Ya, itu budaya yang dibangun. Tapi kita nggak akan bahas secara lebih jauh tentang budaya. Ya. Jadi kalau sudah dibangun misi, kemudian bikin sasaran. Ya, sasarannya dibuat. Ya, sasarannya dibuat. Nah, sasaran itu harus memenuhi syarat-syarat kriteria, yaitu dapat diterima, fleksibel, understandable, dapat dipahami, memberikan motivasi, achievable, dapat dicapai. Suitable, cocok ya, cocok dengan kondisi yang ada. Itu ciri-ciri sasaran. Nah, ini contoh sasaran bisnis unitnya dari Bank Mandiri agar mencapai posisi di mana dia progresif tadi dan kemudian dikagumi, dia kan visinya begitu ya, dan kemudian dia bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat, maka dia membangun sebuah strategi bisnis unit. Di dalam tingkat unit itu mereka apa yang dilakukan itu kalau kita lihat di sini ya, unit bisnis strategik sebagai generator penghasil profit. Nah, jadi dia punya SBU ya, strategic business unit, untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Melalui apa? Melalui unit-unit bisnisnya berupa apa nih? Corporate banking, commercial banking, micro and retail banking, treasury, consumer finance. Jadi untuk mencapai menghasilkan profit ya, menghasilkan profit ini dia punya unit-unit bisnis strategis, yaitu corporate banking. Corporate banking itu apa ya? Dia punya produk yang melayani corporate. Ada commercial business banking. Ini adalah jasa atau jasa keuangan yang diberikan untuk memberikan layanan kepada perusahaan-perusahaan komersial. Micro and retail banking. Ini unit bisnis yang memberikan layanan kepada sektor mikro dan eceran ya, retail, seperti consumer good gitu ya, kartu kredit misalnya. Ada treasury ya, juga melayani untuk customer atau pelanggan yang bergerak di perdagangan internasional seperti
pembayaran internasional LC misalnya, kemudian bisa tukar menukar uang, ya, pembayaran internasional, ya international payment, ekspor impor dan sebagainya itu bisa dilayani. Consumer finance ya memberikan layanan dalam bentuk leasing misalnya, atau produk-produk consumer finance lainnya seperti credit card ya misalnya. Nah, ini unit-unit bisnis yang akan menghasilkan profit. Ya, jadi dia punya SBU namanya. Nah, selain itu diturunkan lagi di sektor retail misalnya, dia bikin apa namanya unit kerja yang lebih spesifik, misalnya perkreditan. Ya, jadi bikin dari yang besar gitu ya, kemudian diturunkan ke SBU, kemudian diturunkan ke unit kerja. Ya, jadi nanti siapa yang menjalankan itu? Ya, jadi lebih spesifik lagi ya. Ini produk-produknya lebih spesifik lagi untuk bisa mendorong menjadi generator profit tadi, untuk menjadi penghasil keuntungan gitu ya. Oke. Saya kira sudah cukup. Mungkin saya lihatkan contoh yang lain ya, contoh di koperasi ya, misalnya oke, kemarin kita baru bantu koperasi, salah satu koperasi untuk menyusun program kerja, rencana bisnis gitu ya. Ini contoh. Ada koperasi yang sedang menyusun rencana strategis. Nah, ini kita coba lihat ya contoh. Apakah sudah terlihat? Terlihatkah? Sudah. Oh, sudah ya. Sudah, Oke. Pak. Oke. Ini contoh ya. Ada suatu koperasi gitu ya. Ada suatu koperasi. Dia punya visi begini, menjadi koperasi komunitas berbasis digital terbesar di Indonesia. Wah, ini kelihatannya sangat visioner sekali ya, menjadi koperasi komunitas berbasis digital. Agar dia bisa menjadi koperasi komunitas berbasis digital, maka dia punya misi, yaitu membangun jejaring. Ya, membangun jejaring pelaku usaha di Indonesia dalam platform. Kemudian menyediakan teknologi informasi yang memberikan nilai tambah bagi setiap pelaku usaha dan pengguna jasa. Nah, ini ada dua misi yang ingin dicapai ya dalam rangka untuk menjadi koperasi komunitas berbasis digital terbesar di Indonesia. Itu contoh visi misinya ya. Kemudian visi ini dan misi ini ya, ini misinya ada dua, membangun jejaring dan itu. Kemudian apa sasarannya gitu ya? Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini kalau dilihat ada 4 ya kalau salah, ada 4. Yaitu mengkoneksikan kerjasama antar pelaku usaha, dikoneksikan, dihubungkan dalam sebuah platform. Dalam sebuah platform aplikasi. Meningkatkan kinerja usaha. Jadi dengan adanya platform itu, maka kinerja usaha akan bisa lebih baik lagi karena lebih cepat dalam menemukan pasar di dalam aplikasi, kemudian juga bisa mendapatkan layanan keuangan yang lebih cepat ya karena dia bisa mengakses lembaga keuangan berbasis digital ya dengan layanan financial technology misalnya gitu ya, bisa cepat dilakukan. Kemudian mengintegrasikan anggota yang berbasis usaha di sektor keuangan dengan sektor real dengan cepat. Jadi ada usaha yang basisnya adalah sektor real, kemudian ketemu dengan usaha lain yang berbasis finance, keuangan. Nah, kemudian tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri tentunya gitu ya. Nah, ini tujuan 1, 2, 3, 4 itu kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran gitu ya. Nah, sasarannya apa? Sasarannya berarti harus ada pengembangan platform, kemudian ada diklat ya untuk bisa mendapatkan literasi dan pengetahuan yang baik serta kapasitasnya meningkat.
Kemudian ada pengelolaan organisasi dan keanggotaan. Kemudian ada investasi dan usaha untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Itu dibuat sasaran, gitu ya, dibuat sasaran. Nah, sasaran ini yang kemudian diterjemahkan dalam struktur organ. Jadi jangan sampai kita punya sasaran tapi tidak didukung dengan struktur organ. Kalau kita nggak ada struktur organ yang menjalankan, bagaimana mencapai sasaran itu gitu? Nggak akan mungkin, sulit gitu ya. Nah ini contoh karena kita di situ ada contoh ada 4 struktur, ada 4 sasaran, yaitu sasaran di bidang usaha, sasaran pengembangan platform, sasaran organisasi, sasaran untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM, berarti ada diklat gitu ya. Nah, itu dibikin strukturnya sehingga nanti ada yang mengelola, ya ada yang menjalankan itu. Nah kalau strukturnya sudah ada, baru kemudian dibikin KPI-nya. Ya, KPI-nya atau Key Performance Index-nya apa sih parameter keberhasilan? Ya, dari masing-masing struktur organ tadi. Ya, kalau dia bidangnya di bidang pengembangan platform berarti kan dianggap meningkat atau berhasil kalau dia bisa meningkatkan jumlah usernya, ya jumlah pemakainya itu makin meningkat terus. Nah, meningkatnya berapa? Sasarannya siapa? Nah, sasarannya dijelaskan di dalam sasaran strategis namanya. Dari sebelah kanan ini ada sasaran strategis. Ya. Misalnya apa? Koperasi Beras Keuangan bergabung berapa? Setiap tahun itu meningkat berapa? Penjualannya meningkat berapa? Kemudian ada kerjasama dengan pihak lain itu berapa? Ada target-target yang memang harus dicapai sebagai sebuah capaian. Makanya tadi yang namanya sasaran itu atau tujuan itu adalah achievable, terukur, ya terukur. Jadi harus ada angka yang muncul untuk menjadi parameter keberhasilan masing-masing unit kerja. Ini kan ada unit kerjanya ya. Nah seperti itu. Nah setelah itu baru dibuat rencana aksi. Ya rencana aksi. Nah, rencana aksi itu untuk mencapai sasaran strategis tadi, aksi apa yang mau dilakukan? Tindakan apa yang mau dilakukan? Ya, tindakan apa yang mau dilakukan? Nah, ada 4 unsur. Jadi, sebutkan sasaran strategisnya tadi, bikin kegiatan, timeline-nya, waktunya kapan, gitu ya. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Nah, buat rencana strategis gitu ya, seperti ini. Jadi, bidangnya apa, kemudian kegiatannya apa, mau dilakukan kapan? Di semester 1, semester 2. Semakin detail, semakin bagus. Misalnya minggu 1, minggu kedua, atau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi action plan itu semakin detail, semakin bagus. Ya. Kemudian anggarkan berapa biaya yang dibutuhkan ya untuk menjalankan kegiatan itu. Ya, saya kira seperti itu. Jadi ini sangat teknikal sekali. Jadi ini yang biasa saya berikan untuk memberikan training gitu ya kepada korporasi. Bagaimana menyusun strategi ya corporate sampai kepada action plan gitu ya. Ini kalau kita cari di buku-buku strategis ya agak sulit juga menemukan apa relevansi dan keterkaitan antara satu konsep dan teori ke dalam sisi praktisnya seperti apa gitu. Ya. Tapi saya kira kalau kita mau coba untuk menjalankan, insya Allah ini bermanfaat ya, bermanfaat karena itu technical, itu implemented, itu applied. Ya, tidak hanya sekedar teori. Ya, kalau kita hanya baca teori aja, gimana cara mengimplementasikannya gitu ya? Bagaimana cara untuk melakukan Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya kira sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Mohon maaf, yang Ya. kemarin sudah mengumpulkan tugas itu tentang visi misi ada kekurangan apa tidak, apa sudah sesuai?
Nanti saya share di grup ya. Nanti saya lihat ya, saya lihat lagi. Kalau tadi malam saya lihat masih yang mengumpulkan hanya 5 orang yang sudah terkumpul. Nggak tahu sekarang ya, saya belum tutup, jadi masih terbuka untuk menyelesaikan. Tapi ketika saya nanti sudah close ya, yang belum tidak bisa saya terima gitu ya. Jadi saya close nanti sebentar lagi. Nanti masuk pada penugasan berikutnya, gitu ya, biar kita disiplin gitu. Jadi kalau kita tidak disiplin, ya nanti tahapan-tahapan capaian dalam pembelajaran nanti bergerak di tempat gitu ya, nggak bisa ada progres. Jadi visi dan misi selesai, kemudian masuk ke analisis SWOT gitu ya. Nanti masuk lagi ke dalam tahapan berikutnya. Jadi ada progres. Jadi belajar itu harus ada progresnya, ya. Tidak boleh berada di tempat. Oke, terima kasih semuanya atas atensi perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Sebentar lagi waktu zuhur akan berkumandang. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Berdoa semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita bisa ketemu lagi pekan depan. Insyaallah. Kita sampai di sini, kita akhiri dengan bacaan suratul Asri. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti absen ya, jangan lupa ya. Saya kirimkan link absennya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya Airi, saya Liv ya. Terima kasih.